Bisa nggak sih kalau SMA sekolah di sekolah negeri dan atau sekolah lain yang menggunakan kurikulum nasional untuk bisa lanjut S1 kuliah di luar negeri? Jawabannya bisa banget. Kalau kamu pengen tahu caranya, tonton dan simak terus video ini sampai akhir. Halo, kenalin aku Hanif. Dari kecil aku tuh pengen banget bisa lanjut kuliah di luar negeri. Alhamdulillah terkabulnya bukan di S1 sih, tapi di S2. Aku sendiri sekarang adalah seorang tutor yang membantu untuk persiapan ujian dengan kurikulum internasional seperti Cambridge, IB maupun AP Advanced Placement. Jadi di sini khusus aku mau bahas tahap-tahap atau step yang harus yang bisa kalian siapkan jika emang ingin lanjut kuliah di luar negeri. Yang pertama apa nih? Kamu harus tentukan dulu tujuan negara dan jurusan yang ingin kamu pilih. Luar negeri itu berbeda dengan di Indonesia ya. Jadi kalau di Indonesia ini kita kan kalau misalkan dari SMA itu ke kuliah itu kadang-kadang sometimes kita random aja gitu ya pilih jurusan, karena semua jurusan itu syaratnya sama gitu ya. Baik itu jurusan misalkan matematika murni, matematika pendidikan, atau teknik sipil dan bahkan kedokteran, mereka memiliki syarat yang sama ya. Nah, tapi kalau di luar negeri itu berbeda gitu ya. Setiap jurusan itu memiliki syarat yang berbeda-beda. Nah, kalian harus tentukan dulu. Yang pertama adalah jurusannya, uninya, dan juga negaranya. 3 poin itu adalah yang paling penting harus kalian tentukan sebelum melangkah ke jenjang persiapan yang lebih jauh. Nah, kalau udah, kalian bisa browsing di uninya, website university-nya, kemudian masuk ke jurusannya, ya. Lalu kalian bisa cari tab atau menu admission. Di sini di layar sudah ada official website dari University of Melbourne. Kita cek ya untuk syarat dari Uni Melbourne-nya sendiri seperti apa. Kita bisa cek di search bar, kemudian type undergraduate admission. Karena biasanya di tiap website nanti beda-beda ya lokasinya. Jadi it's better to kayak just search aja. Nah, di sini udah kelihatan ya ada search resultnya. Kita bisa langsung cek aja yang paling awal, yang paling atas, yaitu application undergraduate study international. Oke, di sini udah ada informasi umum ya. Syaratnya masuk di entry requirements. Entry requirements ini, are you an international students? Ya, yes, kalau misalkan kita dari Indonesia. Kemudian kita cek eligibility-nya. Complete the VCE or an equivalent qualification. Meet any additional academic requirement necessary. Kalau misalkan perlu essay, prerequisite test, portfolio submission, interview or audition, dan tentu saja English language requirement ya. Nah, ini adalah 3 syarat yang utama. Terus kalau misalkan mau lihat syarat yang lebih detail, nah, kita cek ya di sini, karena kita international students, maka kita harus cari equivalent qualification to VCE. Nah, di sini dicek country-nya. Kalau misalkan kurikulum sekolahnya pakai kurikulum internasional, then you need to go through this section ya. International GCE level atau IB diploma. Nah, kalau misalkan pakai kurikulum nasional, lihatnya yang bawah. Kita cek di sini Indonesian National Curriculum, see entry requirements. Nah, keluar ya. Jadi ini syarat umumnya adalah yang pertama, graduating from SMA, MA, achieving the required GPA in 6 grade 12 subjects. In 6 subjects grade 12. Jadi maksudnya 6 nilai rata-rata rapot untuk 6 mata pelajaran grade 12 aja. Dan ada required test score, yaitu bisa pakai SAT or ACT atau AP. And all applicants must have complete any prerequisite subject and meet English language requirements. Sekarang kita lihat ya. Tergantung jurusannya. Misalkan yang pertama Bachelor of Agriculture, minimum final grade-nya 8,1, SAT-nya 1250, lalu prerequisite subject-nya English and Mathematics. Nah, kita lihat di bagian bawah. Di bagian bawah di sini ini final grade calculation based on school report for grade 12. Jadi untuk kelas 12 semester 1 dan semester 2 aja, tidak termasuk ujian akhir.
ya. Nah, 6 subjek, grade 12, kelas 12. Oke. Kemudian khusus untuk yang ada prerequisite-nya itu math ya. Ini seperti commerce, kemudian science. Nah, itu dia ada syaratnya, yaitu harus ada subjek advanced mathematics atau matematika tingkat lanjut di rapotnya, seperti itu. Kemudian, nah di sini ada FAQ-nya ya. Ini subjeknya apa aja nih, mata pelajarannya apa aja? Apa aja yang penting yang penting bukan ekstrakurikuler subjek ya. Kemudian apa lagi ya? Jadi di sini udah banyak sih penjelasannya. Nanti bisa dieksplor sendiri. Lalu gap year boleh nggak? Bisa, tapi maksimum 18 bulan gitu. Oke, kemudian ini minimum scores for prerequisite subject. Jadi kalau ada prerequisite subject yang di table itu, jadi minimum nilainya adalah 80 gitu. Jadi meskipun rata-ratanya misalkan tadi untuk agriculture itu 81 ya, 8,1. Terus misalkan nilai English-nya itu dia 75 gitu misalkan, berarti nggak bisa gitu. Jadi ada penalty score-nya, minimum score untuk prerequisite subject itu 80 ya. Kemudian kalau yang mathematics di sini itu maksudnya adalah advanced mathematics atau matematika tingkat lanjut. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk yang Australia. Nanti untuk yang uni yang lain pastinya akan berbeda-beda seperti itu. Nah, ini ada satu pertanyaan yang mungkin sering. Gimana ya kalau misalkan aku nggak mau pakai kurikulum nasional, tapi aku mau pakai kurikulum internasional. Jadi aku mau ikut exam A-level gitu. Jadi biar nanti aku nggak perlu nyertain rapot gitu. Bisa aja. Jadi contohnya seperti ini. Nah, berarti kita masuknya nanti di internasional, misalkan Cambridge gitu ya, GCE A-level. Nah, yang paling memungkinkan dari teman-teman kurikulum nasional untuk bisa ikut international exam itu adalah Cambridge gitu ya, karena sepengetahuan saya untuk IB itu dia emang khusus untuk yang emang sekolahnya pakai kurikulum IB gitu. Kalau Cambridge dari Kurnas atau kurikulum nasional sekolah itu biasanya ada yang namanya independent candidate gitu. Jadi kita bisa ikut tes A-level meskipun sekolahnya nggak pakai Cambridge gitu. Nah, kalau seperti ini nah, yang Bachelor of Agriculture itu entry score-nya CCC. Artinya di sini ada 3 subjek yang minimal nilainya C gitu ya. Kemudian ada prerequisite-nya mathematics and at least grade C in an approved A or AS level English subject. Jadi prerequisite subjeknya itu mathematics, jadi pasti harus ambil ujian mathematics ya. Kemudian English gitu. Nah, sisanya itu terserah gitu ya. Sebentar, ada nggak ininya? Nggak ada gitu. Jadi di sini ini nilai konversinya ya. Jadi kalau CCC itu kan C itu 3 nilainya. Jadi 3 kali 3 3 tambah 3 tambah 3 jadi 9 totalnya entry score-nya. Oke, jadi kalau disimpulkan untuk teman-teman yang sekolah dengan menggunakan kurikulum nasional ada 2 cara. Yang pertama, cek dulu apakah uninya itu bisa menggunakan nilai raport untuk entry requirements. Seperti contohnya tadi Australia, dia ternyata bisa gitu. Tinggal dipenuhi syarat lainnya yaitu SAT dan juga IELTS atau English Language Requirements ya, nggak harus IELTS. Kemudian cara yang kedua, alternatif yang kedua adalah forget about kurikulum nasional, tapi kalian pengen ambil A-level gitu. Ambil A-level menjadi independent candidate di region yang domisili teman-teman tinggal ya, atau yang region yang dipilih gitu. Nah, cuman yang untuk kedua ini harus dicek juga apakah di tempat kalian tinggal itu tersedia sekolah yang menyediakan fasilitas untuk independent candidate bisa ikut ujian A-level. Nah, untuk A-level sendiri kalau tidak salah biayanya per subjek itu sekitar 2,5 juta kalau tidak salah ya, tapi mungkin bisa dicek lagi.
Jadi seperti itu. Jadi bisa ditimbang-timbang gitu ya. Dan kalau misalkan ambil A-level artinya ya harus disiapkan dari sekarang gitu, karena secara materi dan tipe soal juga beda seperti itu dari kurikulum nasional, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kurang lebih itu adalah step-step yang perlu teman-teman siapin jika ingin lanjut studi ke luar negeri. Ya, kalau misalkan pengen scholarship gimana? Nah, kalau scholarship nanti kita ada sendiri nih sesinya, karena akan berbeda dengan entry requirement secara dengan menggunakan self funding seperti itu. Oke, sepertinya itu dulu dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi teman-teman untuk bisa mempersiapkan studi lanjut kuliah S1 di luar negeri. Semoga bermanfaat ya, jangan lupa like dan subscribe. Dan kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, please sebarkan ke orang-orang terdekat dan orang-orang lain yang mungkin membutuhkan. Terima kasih.